Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana kita menjadi muslim zaman now sejak risalah diturunkan sehingga kita bisa mendapatkan predikat terbaik, mewarnai kehidupan zaman seperti pernah kemudian apresiasi itu turun disebutkan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Sekarang kita masuk pada inti bahasannya yang tadi mukaddimah ya. Bismillah. Kita lihat dulu ini. Taib. Kita sampai jam berapa? Taib. Bismillah. Saya masih punya waktu 1 jam ya. Teman-teman fokus sini. Zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam itu zaman terbatas. Tapi yang antum harus perhatikan, setiap zaman itu punya masa keemasan dan penilaian tersendiri. Yang paling hebat, mohon izin ya, maaf, ketika sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, dari sekian zaman diurut sampai ke Nabi Adam, ternyata hanya zamannya Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh Al-Quran umatnya berhasil menjadi umat yang terbaik, punya nilai keemasan luar biasa, dan dinilai oleh Al-Quran menjadi umat yang paling hebat di antara sekian umat yang pernah ada di muka bumi. Lihat baik-baik ya, lihat cara berfikirnya, perhatikan idenya, rumusan bahasan kita. Sejak manusia pertama turun Nabi Adam, telah banyak manusia sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam, sampai fatrah masa ke zaman Nabi Muhammad, semua manusia yang pernah lahir kata Al-Quran, hanya zaman Nabi Muhammad yang disebut oleh Al-Quran sebagai umat terbaik, umat yang mengisi zaman terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi seluruh manusia yang pernah ada, cuman umat zaman Nabi Muhammad SAW yang memiliki predikat terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Ini kuncinya. Lihat baik-baik. Kuntum khaira ummah. Kalianlah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi kalau ada manusia pernah lahir dari zaman Nabi Adam sampai masa itu, kata Al-Quran, dari sekian banyak manusia yang lahir, kalian umat yang terbaik yang pernah lahir. Lihat baik-baik ya. Bagaimana ukuran kebaikan dan kehebatannya? Mari kita tunjukkan. Zaman Nabi Isa, kita ambil satu, dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad SAW, ukurannya berbeda. Zaman Nabi Isa kemajuan luar biasa. Zaman Nabi Ibrahim teknologi sudah hebat. Ada Namrud dengan semua bangunan-bangunannya. Zaman Musa, Masya Allah, Fir'aun sampai bisa bikin piramid, bertahan sampai dengan sekarang. Teknologinya dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling hebat. Banyak Tuhannya Musa. Haman, tolong bikinkan menara. Saya pengen neropong Tuhannya Musa. Masya Allah. Sampai saking merasa hebatnya, pengen neropong Tuhan. Sesama Tuhan, pengen meneropong. Tuhan satu palsu, yang kedua itu yang paling benar. Hak. Teman-teman fokus ke sini. Teknologi hebat, masanya maju, peradaban hebat. Zaman Nabi Isa bukan cuma tingkat peradabannya, tapi mohon maaf teman-teman sekalian, tingkat kedokterannya itu luar biasa. Sampai pada saat itu hampir semua penyakit dikatakan kata dokter tidak ada yang bisa kami sembuhkan. Makanya sifat mukjizat ketika diturunkan pada Rasul itu sesuai dengan umatnya. Zaman Nabi Musa ada penyihir turun tongkat. Zaman Nabi Isa alaihissalam yang banyak dokter merasa bisa menyembuhkan, maka diberikanlah kemudian mukjizat pada Nabi Isa alaihissalam. Tangan masih, dari kata masaha. Kalau melekat masaha pada tangan disebut dengan masih namanya. Al-masih, mukjizatnya salah satunya lekat pada tangan. Apa itu? Usap sembuh, usap sembuh. Dokter lain analisis, Nabi Isa mengusap, dan usapannya, Masya Allah, diturunkanlah penyakit yang tidak bisa diobati oleh resep-resep dokter pada saat itu. Kolera datang pada Nabi Isa, usap sembuh. Sakit mata, usap sembuh. Sakit gigi, usap sembuh. Dokter bangkrut. Luar biasa. Bahkan kematian, gak ada obatnya. Nabi Isa biiznillah, dengan izin Allah, bangun. Wafat lagi setelah itu. Jadi cuman usap, panggil, biiznillah, jadi. Teknologi luar biasa. Nabinya ada, tapi teman-teman sekalian, berapa yang beriman? Nabi depan mata, mukjizat ada, kelihatan ingkar, bahkan nabinya mau dibunuh. Aku bayangkan,
Fir'aun kurang apa lagi? Nabinya depan mata, tongkatnya ajaib. Luar biasa. Pukul ke lautan, terbagi dua. Lemparkan, jadi ular. Luar biasa. Apakah beriman? Tidak. Dikejar-kejar nabinya. Masya Allah. Nabi Saleh demikian. Nabi Yahya demikian. Dieksekusi nabinya. Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Lihat perbandingannya ya. Yang tadi teknologi tinggi, peradaban sudah maju. Datang Nabi tidak beriman. Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan pada manusia yang sudah punya peradaban yang maju. Yang tertinggal. Ini punya peradaban, berbalik jadi begini. Hancur. Nabinya dieksekusi, peradaban hancur, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal cuman kenangan. Datang ke Turki, masuk ke Efesus. Di situ ada peninggalan Yunani. Geser sedikit Romawi. Romawi hancur juga. Berseberangan dengan laut Mediterania sampai dengan ke Italia. Nyebrang sedikit ke Tripoli, ada Subrata, itu peninggalan Romawi semua, tapi hancur semuanya. Tersisa cuman cerita. Geser dikit dari Turki ke ujung, ada Namrud di situ. Cuman batangan-batangan kepalanya saja. Maaf, peradaban tersisa, sisanya hanya kehancuran. Geser nyebrang ke Afrika Utara, Mesir. Yang ada cuman piramidanya. Firaunnya dikubur, jasadnya dipertontonkan. Cuman jadi tontonan, bukan tuntunan. Peradaban terjungkir balik, habis. Nabi Muhammad diutus pada manusia, komunitas yang tidak ada peradaban. Akhlaknya tipis. Hampir nihil. Maaf, mencela jadi harian. Sudah jadi lomba lah. Jadi kalau antum sekarang pengen ikutan mencela, antum akan kalah sama orang jahiliyah. Jangan berlomba dengan orang jahiliyah, ketinggalan antum. Maaf, memukul jadi harian. Membunuh jadi perlombaan. Luar biasa. Zina merebak. Minuman keras, tak terlukiskan. Semuanya ada. Nabi diutus bukan dalam kondisi ada peradaban, tapi peradaban yang sudah memang tidak ada pada saat itu dalam lingkungan yang jauh terbelakang. Peradabannya cuma punya Romawi, punya Persia. Ini kosong. Perhatikan. Quran turun. Turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Di Bukit Cahaya, Jabal Nur, Aziziyah sekarang. Guanya gua Hira. Begitu turun ayat, wahyu pertama turun. Apa wahyu pertama turun? Bukan Iqra. Awas, hati-hati. Wahyu pertama turun ternyata bukan Iqra, teman-teman sekalian. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Karena ketika dikatakan Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Maka turunlah ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan karena kamu nggak pernah belajar baca. Nggak ada guru yang mengajarkan. Nggak pernah sekolah, bukan. Lakukan karena Allah. Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Apalagi cuma sekedar menanamkan bacaan dalam jiwamu. Lakukan. Lakukan karena Allah. Ini bagi kita sebagai contoh teladan. Ada isyarat di Quran. Kalau antum mengalami kesulitan, coba cek barangkali antum mengerjakan pekerjaan itu tidak dikerjakan karena Allah. Kerja susah, coba cek. Barangkali orientasi kerjanya cuma cari materi. Belajar susah, mungkin hanya ingin mengejar sertifikat, syahadah, kelulusan, ijazah. Kata Quran, seorang muslim itu, ayo geser orientasinya. Kembali kepada Quran. Lakukan karena Allah, gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya ketika Nabi melakukan karena Allah, turun datang ayat Quran, senang beliau. Kemudian beliau berusaha menghafalkan ayat Quran, mempercepat bacaannya. Ini penyakit penghafal Quran, penyakit penghafal ilmu. Jika ingin cepat mendapatkan, maka lisannya cepat mengulang. Saking tingginya kekuasaan Allah, turun ayat Quran surah 75. Ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, sudah kamu kan lakukan karena aku, karena Allah. Kalau sudah dilakukan karena Allah, kamu tidak usah tergesa-gesa cepat untuk menghafalkannya. Biarkan kami yang tanamkan hafalan itu dalam jiwamu, kami bimbing bacaannya. Kalau sudah kami bacakan, maka ikuti bacaannya. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, maka Allah akan mudahkan semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi kalau antum punya kesulitan di rumah tangga, nggak pernah selesai, coba cek. Barangkali antum berumah tangga dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum punya masalah di pekerjaan tidak pernah tuntas, coba cek. Barangkali orientasi pekerjaan antum dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab segala yang dikerjakan karena Allah akan dijadikan mudah. Nggak ada batas bagi Allah. Rizki min haitsu la yahtasib. Pasangan dikirimkan yang terbaik. Quran surah 24 ayat 26.
Lihat kalimatnya, al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Datang tanpa diduga. Masya Allah. Kembali ke ayat. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terkumpul ajaran Al-Quran. Kita agak cepat. Begitu kumpul ajaran-ajaran Quran, apa yang terjadi? Masya Allah. Nabi ajarkan pada generasi itu. Tiba-tiba, maaf, yang pemarah jadi pemaaf, yang kasar jadi lembut. Maaf teman-teman, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, yang terbelakang jadi maju punya peradaban. Saking majunya, Romawi ditaklukkan, Persia diluluhkan, maka muncullah kemudian peradaban Islam. La haula wala quwwata illa billah. Dibawa nilainya ke Spanyol, jadi peradaban Islam di Spanyol. Dibawa nilainya ke Baghdad, Babilonia runtuh, muncul peradaban Islam di Irak. Dibawa kemudian ke Nusantara, tersebar dalam kebaikannya. Hebatnya, semua orang yang belajar dari Nabi SAW pada saat itu, apapun profesi mereka, kemanapun mereka melangkah, setiap zamannya mereka mencapai kesuksesan dan memengaruhi dunia. Bukan dunia dipengaruhi oleh mereka.